Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari bab 7, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan materi pertama yaitu mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang artinya pengetahuan. Dan pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata knowledge. Arti dari pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Atau dengan kata lain, pengetahuan juga didefinisikan sebagai suatu hasil dari usaha manusia untuk tahu. Selanjutnya mengenai perbedaan ilmu dan pengetahuan. Menurut KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Tetapi pada dasarnya ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Ilmu merupakan pengetahuan yang berobjek, bersistem, dan bermetode. Jadi bisa dikatakan ilmu itu sudah pasti merupakan pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Pengetahuan yang ada pada diri manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa itu diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua ada pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan itu lahir dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang terakhir ada pengetahuan agama, di mana pengetahuan itu berasal dari Tuhan melalui para utusannya. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikirannya yang rasional. Ketika manusia berhasil dalam mempelajari ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut yaitu teknologi. Perlu diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini berkembang dalam beberapa dekade dan beberapa zaman, dari awal zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa kegelapannya atau The Dark Age, yang kemudian lahirlah era baru yang disebut Renaissance dan Humanisme. Setelah ilmu pengetahuan terus berkembang, maka lahirlah revolusi industri yang menjadi cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Relasi iptek dan nilai budaya serta agama. Pertama, iptek yang bergantung pada nilai budaya dan agama. Kedua, iptek yang lepas dari norma budaya dan agama. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila, yaitu 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif, melainkan juga ada dampak negatif, yaitu kehilangan semangat bagi generasi muda dalam mempelajari Pancasila. Di sana diuraikan bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Dari uraian tersebut mengandung makna yang berbeda-beda. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, saya dari jurusan akuntansi, berarti saya harus menyertakan nilai-nilai Pancasila dalam jurusan saya. Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif yang mengembangkan iptek. Yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu diantaranya adalah gaya hidup global dapat menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Maksudnya, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan suatu daerah bisa digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong dapat tergantikan dengan sikap individualis. Dan musyawarah mufakat bisa saja tergantikan dengan cara voting.
Dan untuk hubungan Pancasila dalam bidang akuntansi, aktualisasinya dapat kita lihat ketika kita membuat laporan keuangan. Kita harus mencatatnya dengan jujur, jangan dimanipulasikan, karena ini termasuk dalam pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kesan-kesan saya selama perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila ini cukup baik karena menurut saya pada saat pembelajarannya itu tidak monoton, di mana mahasiswa menonton terlebih dahulu materi yang ada di YouTube, kemudian untuk memperdalam materi tersebut dibahas lebih dalam lagi di Zoom agar mahasiswa lebih paham dan mengerti tentang materi yang sedang dipelajari. Tetapi saya harap semoga untuk kedepannya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan semoga kuliah offline cepat dilaksanakan agar perkuliahan lebih efektif. Terima kasih. Pesan-pesan dalam belajar Pancasila dalam 1 semester ini yaitu sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya untuk lebih menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Walaupun kuliah secara daring, kita patut bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan untuk tetap bisa belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Pesan-pesan selama kuliah daring. Sebenarnya ada enaknya juga, yaitu kita nggak perlu ke kampus, tetapi tetap saja ada gangguannya, yaitu jaringan yang tidak memungkinkan stabil di semua lingkungan, dan hal itu sangat tidak efektif ketika melakukan pembelajaran. Dan kalau bisa memilih, ketika dalam situasi normal, saya memilih untuk melakukan kuliah tatap muka agar pembelajaran dapat dilakukan dengan efektif, dan saya berharap pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan kuliah tatap muka sebagaimana biasanya. Kesan-kesan belajar Pancasila dalam 1 semester ini yaitu cukup baik, tetap semangat meskipun pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Semoga di semester yang akan datang, pembelajaran dapat dilakukan secara offline atau tatap muka, dan semoga generasi muda saat ini dapat mempelajari Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi Pancasila kepada kami semua. Terima kasih karena Bapak telah membukakan wawasan kepada saya mengenai kehidupan. Saya berharap semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan yang Bapak lakukan.